saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celoteh Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, setelah kita jeda kurang lebih 2 minggu dalam rangka Idul Fitri, sekarang kita maju kembali dengan produk yang baru atau tema yang baru. Namun sebelum itu, Aki mengucapkan selamat Idul Fitri walaupun ini agak terlambat. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin bila selama 36 episode atau kurang lebih 7 bulan banyak kesalahan-kesalahan Aki yang diperbuat. Dan disebutnya juga makanan lebaran itu adalah kupat. Kalau dalam bahasa Indonesia, ketupat. Kupat itu ada singkatan dari ngaku lepat, mengaku kesalahan. Karena itu mohon maaf kesalahan-kesalahan Aki khususnya di dalam ngobrol melalui celoteh ini. Adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, permintaan berikutnya adalah tentang stunting. Tentu saja kita akan membahas stunting bukan secara umum. Apalagi kalau Aki harus berbicara seperti dokter anak. Dan stunting ini sudah lama dibicarakan. Sehingga di beberapa daerah di Aki itu sudah melempem. Sudah tidak trendy lagi karena ada yang sudah menggarap dari tahun 2018, 2020. Tapi bagus. Dengan Kepres atau Inpres 72 ini ya, 72 kita itu, kita harus menggencarkan stunting. Ini kita tidak lebih dari pikiran kita seperti kita menggelorakan NKKBS. Ketika NKKBS tidak menjadi opini publik lagi, maka anak 2 itu sudah tidak jadi trendy. Ya, lupa lagi kita. Bahkan bermunculan orang-orang yang tidak setuju terhadap 2 anak itu. Nah, ini juga bagus. Ketika ini sudah agak menurun, trendinya stunting ini yang Aki sering ceritakan. Nah, ini kita gencarkan kembali. Karena nanti kita lemah. Padahal target kita di tahun 2024. Kita akan menurunkan 14%. Itu kan luar biasa. Nah, yang akan Aki bicarakan ya, bukan dari aspek medisnya, bukan Aki seorang dokter ahlinya, tapi bagaimana melekatnya stunting di dalam Bangga Kencana. Apalagi sekarang kita membentuk TPK, tim pendamping keluarga. Jadi keluarga didampingi terus. Selama kapan? Kalau menurut ahli gizi, itu dia hanya didampingi selama 1000 HPK. Orang Bangga Kencana tidak. Ini adalah panjang dari mulai pranikah. Dari mulai pemilihan dan persiapan berkeluarga. Begitu. Jadi kita lebih panjang ceritanya ya. Nah,
Aki minta untuk cerita stunting ini kita sudah membahas beberapa kali. Karena ini akan dilanjutkan, Aki ulangi lagi. Takut-takut belum baca atau lupa lagi. Pertama, di episode ke-17 kita cerita tentang program integrasi pertama BKKBN, yaitu adalah KBUPGK, Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, yang dimulai kurang lebih tahun 1979. Aki jelaskan kan di situ. Yang pertama adalah programmernya, pemulihannya, pengobatannya itu Departemen Kesehatan. Kita adalah penggerakannya, KIE-nya. Di situ jangan lupa ya, penggerakannya dan KIE-nya. Dan penyediaan makanan bergizinya adalah Departemen Pertanian. Yang Aki sebut pengalaman Aki dengan membagikan kelinci kepada siapa? Kepada peserta KB. Nah, ini integrasi. Jadi orang lain kita yang menggerakkan dan sasaran kita yang kena. Itulah kolaborasi manis. Itu coba dibaca kembali di episode ke-17 ya. Kemudian di episode ke-27 kita ceritakan bahwa kegagalan kita di dalam penanganan gizi ini atau sehingga stunting ini menjadi meledak ada 4. Ya, ada 4. Nah, ini barangkali dibaca oleh generasi sekarang. Yang pertama adalah tidak terbina dan terpantaunya sasaran. Baca lagi tuh ya di episode 27. Yang kedua adalah tidak tuntasnya penanganan masalah. Nah, ini nanti kita bicara di TPK ya. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Cuek. Ya, tidak dilibatkan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pola evaluasi. Kalau di Posyandu di situ ditekankan SKDN. S sama dengan K, sama dengan D, dan sama dengan N. Tapi sekarang itu lebih meluas lagi. Ya, lebih meluas lagi. Nanti kita akan cerita bagaimana kita garopyokan ini supaya kelihatan peran dan fungsi masing-masing. Jadi Aki akan lebih berceloteh tentang pekerjaan jalur Bangga Kencana terutama dari desa ke bawah. Dari desa ke bawah, biar aja. Karena kalau hanya membaca juklak, membaca juknis itu mah semua juga bisa. Tapi nanti di desa itu liku-likunya itu cukup banyak. Wah, jangan keren-kerenan lah, jangan make-up ya. Liku-likunya, prosedurnya itu banyak sekali yang harus kita tempuh. Aki sudah berbicara dengan beberapa petugas lapangan, baik di Banten maupun di Jawa Barat, termasuk di DKI, Aki sudah mendapat gambaran. Tapi gambaran-gambaran yang mereka itu juga masih ada yang lemah-lemah. Contoh kecil. TPK datang kepada kepala desa untuk advokasi, minta dorongan atau minta dukungan. Ini keliru menurut Aki. Bukan begitu. Siapa yang bertugas dan tanggung jawab menurunkan stunting ini? Ya kepala desa. Itu ada instruksinya dari atas. Dan banyak orangnya. Nah, kita sebagai apa? Kita akan membantu kepala desa dalam penanganan stunting. Bukan kita minta dukungan. Kalau begitu, kita sepertinya yang bertanggung jawab. Kita sepertinya pemimpin daerah. Bukan. Ini kembali lagi karena pada intinya adalah apa yang dilakukan ini tidak terlepas dari 10 langkah PLKB. Sekali lagi, tidak terlepas dari 10 langkah PLKB.
Aki tanya kepada salah satu seorang TPD, PLKB non PNS, petugas bidan segala macam, bagaimana langkah-langkah Anda di desa. Dia sebut begitu aja, sama aja. Ada pendekatan kepada tokoh formalnya, ada pendataannya, ada komitmennya. Jadi ilmunya di situ, hanya sekarang materi dan isunya adalah stunting. Gitu ya. Ya gitu. Jadi kita itu nanti Aki akan memberikan bantuan-bantuan kepada teman-teman terutama dalam KIE, misalnya dalam pengenalan anak yang kena stunting. Aki sudah membuat pantun-pantunnya. Ada lagi membuat dongeng-dongengnya. Sebatas kemampuan Aki yang tidak punya alat, yang cuman celoteh, nanti akan kita sebarkan. Tidak ada pikiran lain, hanya kita mari bersama berjuang agar wal yasalatina lautaroku min holfihim. Ya, itu surat An-Nisa ayat 9. Janganlah meninggalkan keturunan yang lemah. Apa keturunan lemah itu adalah stunting. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.